Kalau mau saya ringkas sebenarnya, apa yang terjadi di Rempang itu adalah perampasan tanah oleh negara yang diberikan atau untuk diberikan kepada oligarki, bahkan kepada asing. Itu sebenarnya kalau kita ringkas dari apa yang terjadi di Rempang. Saya lebih setuju bukan penggusuran atau pengosongan. Sebab kalau penggusuran itu hanya digusur yang bisa jadi tidak mencerminkan dia itu bertinggal di tanah mana. Jadi kadang-kadang memang penggusuran itu memang kadang itu di tanah negara, bisa juga di tanah pribadi. Tapi kalau saya lihat tuh yang terjadi sekarang udah betul-betul perampasan tanah. Karena tanah itu secara sah dimiliki oleh penduduk Rempang di sana. Terbukti kita semua tahu bahwa mereka sudah mendiami secara turun-temurun di tanah tersebut itu sejak ratusan tahun yang lalu dan bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dan mereka pada saat itu sudah berada di bawah kekuasaan di kerajaan di Rio, ya, sehingga pada saat itu mereka punya kerajaan. Begitu Indonesia merdeka dan Sultan Kasim menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia, maka mereka ikut secara wilayah ikut Indonesia. Tetapi itu tidak membuat kemudian tanah yang mereka miliki secara turun-temurun itu lalu kemudian beralih kepada pemerintah. Karena negara itu sebenarnya tidak punya hak tanah yang sudah dimiliki oleh warga. Tanah yang sudah jelas menjadi milik warga, baik itu hasil membeli, baik itu mendapatkan warisan, itu adalah milik rakyat. Dan dalam hal ini rakyat, dalam hal ini negara sama sekali tidak boleh mengambil apa yang sudah menjadi milik rakyat. Ya. Dalam Islam itu sudah jelas sekali disebutkan bahwa mengambil tanah yang secara dolim itu merupakan sebuah kedoliman, sebuah dosa besar. Yang Rasulullah SAW itu bersabda, "Maniktato'a shibrun minal ardi dulman tawakkahullahu lahu yaumal qiyamati min sab'ina ardin." Rasulullah SAW bersabda, "Manik tato'a sibrun," siapa yang mengambil sejengkal minal ardi, jadi dari tanah, cuma sejengkal saja, ya, maka secara dolim, maka Allah akan timpakan kepada dia itu 7 lapis tanah, 7 lapis bumi kepadanya. Itu menunjukkan begitu dahsyatnya siksa yang Allah berikan kepada orang yang mengambil tanah orang lain secara sepihak, secara dolim. Dan itu Nabi memberikan perumpamaan itu sejengkal itu artinya mafhum mukhalafahnya itu gini. Mafhum muwafakohnya itu kalau sejengkal saja itu siksanya seperti itu, apalagi sekilometer, apalagi 1 hektar, apalagi 1 pulau, itu tentu dahsyat sekali. Maka sebenarnya saya tidak bisa bayangkan sebenarnya siksa yang akan diterima oleh dalam hal ini Jokowi Widodo dan mereka-mereka yang ikut terlibat mengambil tanah itu secara paksa dan dolim itu, bagaimana dosa yang harus mereka pikul. Dan tadi saya katakan bahwa sebenarnya ini merupakan sebuah kedoliman yang luar biasa dan mereka jelas-jelas tidak mau. Kalau mereka punya tanah lalu kemudian secara sukarela dibeli dan mereka juga rela terjadi akad jual beli, maka itu kan tidak ada masalah. Tapi ini mereka tidak mau. Tidak mau mereka. Bahkan penduduk-penduduk yang saya lihat tuh mereka jangankan kok cuma ditukar dengan tanah sekian ratus meter, rumah hanya sekian, ditukar dengan puluhan juta, 1 miliar pun mereka tidak mau pindah dari kampung halaman mereka. Jadi mereka mengatakan ini tanah dari nenek moyang kami, bagaimana mungkin kami harus meninggalkan pada tanah apa yang menjadi milik kami. Jadi itu berarti kan secara dolim mereka tidak mau menyerahkan itu. Nah, itu yang pertama. Jadi ini sebenarnya kalau saya lihat ini betul-betul murni sebuah perampasan hak, perampasan tanah yang dilakukan oleh negara. Dan semestinya ketika kalau negara itu tertib hukum, nanti barangkali Ustaz Chandra bisa menyampaikan. Mestinya seperti itu kalau ada perbedaan atau persisian tanah antara negara dengan rakyat, mestinya kan dibawa ke pengadilan tuh. Diadili sebenarnya siapa yang punya hak. Ini kan jelas-jelas negara dalam hal ini main pukul, dia mengerahkan polisi bahkan tentara. Dan kalimat Jokowi itu saya kira tuh luar biasa. Kan dia
mengatakan apa? Saya telepon Kapolri malam-malam. Saya suruh menyelesaikan kasus Rempang itu. Masa urusan Rempang saja harus presiden turun tangan. Itu kan menunjukkan bahwa dia sudah memasrahkan kepada Kapolri. Kalau Kapolri itu artinya ya gebuk, nggak ada Kapolri negosiasi atau hukum segala macam, nggak ada, gebuk lah. Mereka punya senjata dan segala macamnya. Dan ketika dia mengatakan masa urusan begitu presiden, artinya Jokowi sudah tidak mau lagi untuk melakukan negosiasi. Itu artinya bahwa saya sudah tutup pintu, tidak mau melakukan, itu sudah urusan Polri, silakan diselesaikan. Dan dia juga ancam pada forum itu, dan forum yang lain dia sebutkan bahwa kalau tidak bisa menyelesaikan saya copot begitu, atau saya suruh mencopot. Jadi sudah bahasanya itu bahasa kekerasan, bukan lagi bisa dinegosiasi dan segala macam. Kemudian kalau dia ngomong mana yang lain bang ke apa itu, ini masalahnya cuman komunikasi. Itu ketika ngomong komunikasi itu artinya dia tidak memahami hakikat persoalan. Hakikatnya kan jelas bahwa mereka tidak mau dipindah. Kata dia ini belum kau dikomunikasikan bahwa mereka akan dapat tanah rumah 45 tipe 5 dapat 200 meter. Lalu udah jelas kok. Mau dikomunikasikan apa? Penduduk Rempang itu tidak mau pindah dari tempatnya. Sudah dikomunikasikan mereka menolak. Lalu kemudian seolah menggampangkan. Kemudian orang itu mau pindah saja di tempat. Dan apalagi kemudian dengan deadline 28 Oktober. Dan saya kira kalau kemudian Jokowi tidak memberikan, artinya tidak mau mundur dari tanggal itu artinya dia memaksa polisi dan tentara untuk melakukan kekerasan. Dan polisi ya sudah tidak ada cara lain kecuali harus melakukan apa perintahnya majikan. Karena itu doktrin mereka. Saya sudah lihat tuh videonya yang itu aja tuh mengerikan tuh. Dan itu akan bisa jadi akan diputus semua akses untuk penghidupan mereka. Listrik bisa diputus, sekolah bisa diputus dan segala macamnya. Kemudian mereka harus mengikuti itu. Dan bisa jadi kalau tanpa disorot oleh media mereka akan digotong itu oleh sama polisi dan tentara itu. Jadi sebenarnya ini merupakan satu tindakan yang sangat kejam sekali. Dan yang saya cukup herankan memang tidak tampak, maksudnya perlawanan dari pejabat atau wakil-wakil rakyat yang ada di sana, di Batam atau di Kepri itu, yang menunjukkan bahwa mereka adalah mewakili warga. Yang sekarang terjadi itu betul-betul warga menghadapi polisi. Sementara katalah DPR yang mereka dipilih oleh rakyat, mewakili mereka yang seharusnya menyalurkan aspirasi mereka itu tidak kelihatan gagah perkasa untuk membela rakyatnya. Padahal selama ini sudah dipilih rakyat dan pada saat yang sama digaji dengan uang rakyat. Itu tidak terlihat ada pembelaan. Dan saya katakan ini tidak menutup kemungkinan kalau sudah mereka berhasil membeli pulau ini, mereka beli pulau ini dikosongkan, itu tidak menutup kemungkinan pulau-pulau lain akan dilakukan hal yang sama tanpa ada perlawanan. Dan saya bayangkan kalau pulau-pulau yang lain itu yang mungkin tidak banyak penduduknya, penduduknya sedikit, tidak banyak diakses, wah udah. Maka sebenarnya yang disebut sebagai tanah air, harga mati, segala macam itu sudah nggak ada. Karena tanah itu sudah dijual kepada penguasa-penguasa itu, kepada oligarki Cina-Cina itu. Dan kalau saya bayangkan, sekali lagi, ini kan kekuasaan oligarki itu sudah terlalu kuat mereka itu. Kalau kita lihat sejarah Indonesia misalnya, dikuasai VOC. VOC itu kan cuma menguasai perkebunan-perkebunan saja mereka. Tanah penduduk itu tidak ikut menguasai, tidak ada ceritanya VOC itu sampai merampas tanah penduduk. Mereka menguasai perkebunan-perkebunan yang kemudian rakyat disuruh bekerja di kebun itu secara paksa. Tapi tidak kemudian sampai merampas tanah yang sudah ditempati penduduk. Dan yang kedua VOC itu yang kemudian jadi penjajah itu tidak sampai menguasai hutan-hutan itu. Nah sekarang itu oligarki itu sudah membagi habis hutan yang begitu luas itu sudah dibagi-bagi oleh mereka. Sebagian besar digunduli mereka, diambil hutannya, kekayaan yang luar biasa, setelah itu kemudian ditanami dengan sawit-sawit, dan sawit itu untuk mereka, bayangkan apa kaya raya mereka. Maka sebenarnya yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan kita ini bukan hanya sekedar Rempang, tapi sebenarnya penjajahan yang sudah terjadi dilakukan oleh oligarki. Dan anehnya
kita terus umat Islam ini masih bernyanyi bahwa sebenarnya kita masih NKRI, masih harga mati, Pancasila, UUD 45, dan yang kemudian dituding mengancam itu adalah kelompok-kelompok Islam dengan tudingan radikal lah segala macam. Jadi walhasil ini sebenarnya Rempang ini sungguh sangat mengkhawatirkan kepada kita semua karena inilah potret Indonesia dan kalau ini gol jebol maka hal-hal yang lain akan tidak menutup kemungkinan terjadi. Pengosongan pulau di tempat-tempat yang lain, kota-kota yang lain akan terjadi. Baik, saya kira itu yang pengantar dapat sampaikan. Intinya kalau saya lihat ini adalah perampasan tanah oleh negara. Ini diberikan kepada oligarki.